Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang konsepsi ideologis pariwisata. Nah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator Arni Gusmia Desuti, kemudian ada teman saya Febika Merdiawati, Azah Lidiana, dan Lailatul Hasanah. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari pariwisata itu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian, apa saja teori-teori atau ide dari penyelenggara pariwisata akan dijelaskan oleh rekan saya Febika Merdiawati, dan apa saja ayat atau hadis yang menjelaskan tentang penyelenggara pariwisata akan dijelaskan oleh rekan saya Azah Lidiana. Kemudian yang terakhir nih, apa saja prinsip-prinsip penyelenggara pariwisata yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Hasanah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari pariwisata. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari pariwisata? Nah, jadi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan. Jadi, apa-apa yang berhubungan itu dengan perjalanan atau rekreasi, pelancongan, turis. Kalau istilah dari bahasa Arab itu rihlah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, jadi yang dimaksud dengan pariwisata itu berbagai macam kegiatan wisata. Jadi macam-macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan perda atau pemerintah daerah. Jadi secara singkat itu pengertian pariwisata itu perjalanan keliling dari suatu tempat ke tempat yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dengan demikian, pariwisata atau turisme dapat dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau untuk liburan. Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ada beberapa faktor-faktor yang penting yang terdapat dalam konsep pariwisata, yaitu adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan tempat tinggalnya ke tempat yang lain, yang sifatnya itu hanya sementara guna untuk mendapatkan kesenangan dan berrekreasi, untuk mendapatkan pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan dari daya tarik wisata. Nah, tempat yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan itu lebih dikenal dengan destinasi wisata. Nah, mungkin cukup yang saya sampaikan. Kemudian nanti yang kedua yaitu tentang teori-teori atau ide-ide penyelenggara pariwisata akan disampaikan oleh rekan saya Febika Merdiawati. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori penyelenggara pariwisata. Penyelenggara kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan, mendayagunakan, melestarikan, dan memperkenalkan mutu objek dan daya tarik wisata, kemudian memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan memeratkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemampuan rakyat, dan yang terakhir yaitu mendorong pendayagunaan produksi nasional. Penyelenggara kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, selanjutnya yaitu nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam
dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, dan kelangsungan usaha pariwisata. Dalam pariwisata, semua perjalanan dapat dikategorikan sebagai pariwisata. Pendapat ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa setelah urusan dinas selesai, maka sebagian waktunya dapat digunakan untuk melihat atau menyaksikan objek dan atraksi wisata di tempat yang dikunjungi. Pada intinya, terdapat beberapa faktor penting yang harus ada dalam pengertian pariwisata. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu perjalanan tersebut dilakukan untuk sementara waktu, perjalanan tersebut dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, perjalanan tersebut apapun bentuknya harus selalu dikaitkan dengan tamasya atau rekreasi, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat itu. Langsung saja pada poin selanjutnya yang membahas tentang ayat yang menjelaskan tentang perjalanan pariwisata Islam. Adapun ayat tersebut yakni surat Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Selanjutnya juga di dalam surat Al-Mu'min ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardi fa'akhadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Artinya, dan apabila mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu adalah lebih baik kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah menghadap mereka disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, alam komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya bagi kesejahteraan komunitas lokal. Suatu kegiatan kepariwisataan demikian sangat kompleks karena bersentuhan dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak. Ada pihak pemerintah daerah, pihak pengusaha, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata di Indonesia sendiri ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 yang dimaksud kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya yang diakui sebagai konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Yang keempat yaitu memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang kelima yaitu memberdayakan masyarakat setempat. Yang keenam yaitu menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingannya. Yang ketujuh yaitu mematuhi kode etik
kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan. Dan yang terakhir yaitu memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai konsepsi ideologis pariwisata. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para penonton dan pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.